Halo semuanya, selamat datang di podcast What The Talk. Kali ini kita akan bahas topik yang cukup seru. Episode kali ini kadang bikin gegetan juga dalam pernikahan, yaitu perbedaan karakter antara suami istri, karakter yang berbeda dan cara ngejalaninnya. Dor. Ini aja. Apa? Benar banget, kadang awal-awal beda tuh bikin opposite attract gitu, tapi Ya poinnya sih itu tadi. Kalau yang ideal menurut ilmu psikologi kan harus yang berbeda ya. Introvert harus berpasangan dengan ekstrovert gitu supaya kan. saling mengisi. Yes. Oke. Yang karakternya kuat harus berpasangan dengan karakter yang damai kan gitu ya. Koleris, pragmatis. Yang fun, unorganized, spontaneous berpasangan dengan yang teratur, rapi gitu kan. Organize, itu yang ideal gitu ya. Nah, terus mungkin ada pertanyaan, wah kalau nggak sesuai dengan karakternya nanti nyari untuk having fun itu dengan karakter yang sama di luar gitu kan. Ya. Bisa jadi tertarik dengan lawan jenis di luar kan gitu ya. Contohnya nih, kalau Anji kan hobinya riding nih, motor gitu ya. Nah, karena Aji kan ekstrovert, gue ya introvert. Nah, ekstrovert yang kita tahu itu makin sering keluar cari petualangan, kemudian ketemu banyak orang, socializing, itu kan charging baterai ya. Jadi semangatnya tuh dapat dari situ. Kebalikannya introvert kan sendiri, me time, di kamar atau healing sendiri gitu ya. Meditasi itu ciri-ciri introvert. Nah, kadang-kadang ketika saling mengisi baterai kan harus sendiri-sendiri tuh ya. Aji riding, saya healing gitu ya. Nah itu kira-kira ada potensi nggak sih untuk ketemu sama apa namanya ya, calon-calon sama orang-orang atau cewek-cewek di luar sana yang memang pas kebetulan lagi charging dia juga kebetulan sama nih sifatnya atau karakternya ekstrovert. Nah kalau kayak gitu gimana sih cara Paham. atau tipsnya? Jadi gini, biasanya sumber ribut rumah tangga itu karena apa? Biasanya karena satu pihak merasa berkorban lebih banyak untuk pihak yang lain, betul nggak? Kok lu enak-enak, gue capek-capek ngurus anak, misalkan. Kok lu santai-nyantai, gue capek-capek kerja cari duit. Satu pihak merasa mereka lebih banyak berkorban untuk pasangannya, betul nggak? Ya. Nah kalau kita sudah isi, sudah charging pasangan kita masing-masing, sebelum kita mencari healing kita sendiri, itu seharusnya meminimalisir tadi, peluang-peluang tadi. Contoh, sebelum gue touring misalkan, ya gue ajak bini, mami gitu kan, kita healing ke tempat-tempat seperti ini gitu kan, kita healing berdua atau gue kasih waktu mami benar-benar healing sendiri gitu ya, menikmatin. Ya gue kalau healing sendiri kan sendirian nih, nggak ketemu. Ya paling ketemu sama resepsionis hotel gitu di Ubud gitu ya. Terus jarang sekali gue pilih tempat healing itu yang banyak orang rame sehingga harus bersosialisasi atau kenalan sama orang-orang baru. Betul. Nah itu kan gue. Nah kalau Aji kan extrovert pasti udah pasti ketemu orang-orang baru, baik itu laki-laki atau perempuan kan gitu ya. Nah yang dikhawatirin temen-temen gue nih yang cewek nih, kalau kita ninggalin suami kita tuh jalan atau riding atau
bahkan touring-touring ke luar negeri atau keluar kota itu kan ada perasaan was-was. Itu aja sih maksudnya, bumpernya atau preparationnya tuh apa sih untuk istri-istri yang punya suami ekstrovert kan gitu. Sementara istrinya introvert. Itu gitu. Maksudnya base-nya itu fondasinya harus dibikin kuat seperti apa dulu gitu. Ya balik lagi tadi yang dibilang ya. Biasanya hal itu terjadi, kita akhirnya melirik lawan jenis yang lain. Karena apa? Tadi merasa tidak seimbang kehidupannya. Berarti long term-nya, berarti udah ada bibit-bibitnya dulu. Oh iya. Oke. Itu dulu gitu loh. Kayak sekarang misalkan. Kita kebetulan sekarang lagi staycation berdua gitu ya. Biasanya kan kami punya waktu sebulan sekali healing sendiri gitu kan. Recharging sendiri. Nah kalau udah recharging sendiri kan nyarinya full. Kemudian suami pergi touring senang-senang, kita ngurus anak. Energinya full, ini enggak happy nggak? Oke. Berarti baterai masing-masing tuh diisi, Betul. diisi dulu. Misalnya nih Aji mau touring minggu depan nih, gitu ya. Terus gue Bentar, gue potong dulu ya. Biasanya tadi kalau kita gitu karena apa? Kita marah, dalam kondisi marah. Sekalinya gue pergi, sialan nih di rumah gue. Cari pelampiasan. Gue kagak diomelin melulu. Kagak, gue udah capek-capek cari duit, diomelin gitu lah. Disuruh ini itu kagak pernah dihargain. Sekalinya gue lepas keluar, ya gue kayak maksimal dong having fun. Gitu. Ketemu betina gue hajar gitu ya, kan. Berarti kan fondasinya harus cukup kuat gitu kan. Ikatan antara suami istri ini kuat dulu, baru ketika kita ngejalanin hobi masing-masing sesuai karakter, itu bukannya mencari pelampiasan, tapi itu adalah bonus dari apa namanya, ngejalanin pernikahan yang agak sehat gitu ya. Kita sok tahu ini ya. Penuhin dulu gelas masing-masing kan. Kalau kayak gini gimana Ji? Misalnya nih kan kayak gini nih, ini kan walaupun terus terang ya healing kayak gini kan ini nge-charging gue. Bukan, belum tentu nge-charging Aji ya. Mungkin nanti kita bahas kalau Aji ada perubahan suka ternyata juga dengan kegiatan introvert gue. Nah, berarti kan Aji nih sedang oke nih, baterainya nih penuh. Nah, gue lagi low nih karena gue kemarin kan sakit demam berdarah. Kayaknya gue butuh me time, healing, atau suasana yang dekat nature dan quiet gitu ya. Nah, lu nemenin gue nih dulu, ya kan? Sampai akhirnya gue 2 malam nih udah oke nih baterainya. Kemudian next week kamu mau riding atau apa, gue udah dalam kondisi no problem Ji, let's go ahead gitu loh. Atau gue juga nemenin lu, karena baterai gue lagi penuh, gitu ya. Betul. Pada saat kamu riding, gue kan pasti baterainya turun nih karena harus hey hello, how are you gitu, ngakak-ngakak bercanda, which is itu draining my energy. Kalau Aji kan up your energy dengan kegiatan itu. Mungkin itu dulu kali ya, kita nemenin. Betul. Ya, jadi suami yang ekstrovert nih nemenin bininya kegiatan introvert, sudah full, kemudian bininya diajak untuk kegiatan ekstrovert lakinya. Sehingga ketika udah sama-sama kuat, oh trust nih, oh gue tahu teman-teman lo, kamu juga tahu, oh inilah jadwal atau schedule-nya bini gue. Baru kita ketika pisah dengan hobi masing-masing, itu fondasinya udah cukup mantep gitu. Gimana menurut tadi? Ya iya. Syaratnya simpel kok. Itu dulu kok. ya tipsnya ya kali ya. Penuhin dulu gelas happy masing-masing pasangan. Simple as that. Dengan ditemenin. Terserah kan, ada yang suka ditemenin, ada yang enggak. Ya kalau awal-awal tadi building trust Intinya kan. berikan mereka waktu. Macam orang, tiap orang kan beda-beda ya. Untuk charging dirinya sendiri. Nggak harus ditemenin, enggak. Kasih waktu untuk charging sendiri. Kita yang temenin anak-anak, gitu misalkan. Balik lagi, satu lagi. Si istri mau healing, lakinya yang harus ngurus anak. Harus, nggak mau. Ya. Kalau lakinya pergi juga, charging, istrinya was-was. Istrinya yang ngurus anak kan seperti biasa. Tapi atau balik dua-duanya nggak ada masalah gitu loh. Iya benar. Yang penting itu tadi.
Kalau kita udah happy, kita juga mikir kok hidup gue udah happy, perfect, ngapain lagi gue cari masalah? Iya, short term happiness udah nggak dicari lagi kan gitu ya? Betul. Biasanya gitu terjadi kan karena ada perasaan marah, ada perasaan yang Ingin tidak difulfill sehingga melampiaskan di luar kan gitu ya. Kalau semua udah terpenuhi di dalam, lu ngapain? Cari masalah lagi di luar, cuman senang-senang bentar gitu. Ya berarti tipsnya itu lu bikin fondasinya kuat Iya. dulu gitu ya, baik itu masing-masing paham nih apa sih yang bikin dia itu energinya habis, momen-momen mana yang bikin energinya masing-masing pasangan itu membaik gitu. Itu dulu yang mesti kita pahamin. Nah, di posisi ini kan ya gue sih kita udah bersama 15 tahun ya, harusnya agak paham nih. Dan gue merasa udah nggak perlu sibuk lagi gimana ya, gue mau healing nih sendirian, me time gitu ya, 2 malam 3 malam gitu ya. Terus laki gue nggak izinin, itu udah nggak ada lagi segmen di situ gitu, karena setiap gue ngasih tanggal kayaknya I think I need me time in this month, tanggal 20 sampai tanggal 23. Itu udah oke. Bahkan kamu itu yang memilihkan tempat healingnya, kemudian booking dan segala macam. Jadi gue tinggal enjoy myself aja di situ untuk yang baterai gue udah habis, berharap di tanggal 23 itu baterai gue tuh udah ini. Bahkan kamu ngedrop dan menjemput gue kan gitu ya. Nah itu bener-bener bikin bukan ngerasa beruntung sebagai bini ya, tapi kayak gue punya pasangan yang know my my personality very very well gitu loh, lebih dari orang lain gitu. Thank you sebelumnya Itu sih sebetulnya udah dipahamin. paling simpelnya seperti itu. Dan harapan Aji kalau misalnya kayaknya gue energi gue lagi turun nih, gue butuh riding, entah itu sendiri atau sama teman-teman, atau gue butuh camping di luar. Nah itu ada nggak sih yang kayak gitu juga momennya? Dan mungkin dulu ya, tapi semakin kemari kan somehow Aji itu lebih condong sekarang ke introvert, mungkin jadi ambivert kali ya. Jadi proses healingnya itu tidak lagi memerlukan tidak perlu harus ketemu orang, banyak orang, kemudian mungkin hanya sebentar sekali waktu oke. Tapi bukan jadi satu keharusan gitu ya. Nggak ngerti, sekarang lebih senang refleksi diri gitu ya. Walaupun beda, mungkin refleksi diri dengan keluar sendiri, naik motor gitu. Kalau Mami kan refleksi dirinya, healingnya dengan berdiam di satu tempat. Bedanya aja. Solitude momennya itu. Beda medianya aja gitu. Kalau gue tetap bergerak gitu. Kalau kamu stand still gitu kan. Ya, kita sih udah tahu nih ekstrovert dan introvertnya skalanya seperti apa. Nah, kalau dulu kan Aji kita bahas dulu nih sebelum awakening Aji yang mungkin ternyata gue baik-baik aja kalau nggak terlalu sering berpetualang sama teman-teman yang selalu baru dikenal atau yang orang yang sama itu terus-menerus gitu. Ternyata you can enjoy yourself kan sekarang. Nah kalau dulu nih gue sih kalau bahas podcast itu selalu memikirkan bukan dari kita aja nih secara emosi atau opini, tapi gue sering banget ketemu atau dengar sharing dari teman-teman yang laki gue nih mau pergi nih sama teman-temannya atau clubbing atau apa. Kenapa sih mereka itu masih merasa was-was gitu? Karena apa gitu? Dan apa yang bikin mereka tuh settle down gitu? Maksudnya sikap-sikap apa dari suami yang bikin istri tuh merasa nyaman, nggak yang jealous, nggak yang apa kira-kira?
arusnya atau masukan dari Aji untuk teman-teman gue yang merasa selalu was-was kalau suaminya itu yang ekstrovert itu bepergian dan ya ekstrovert introvert mah sama aja sebetulnya. Rumusnya sih balik lagi ke tadi, ya. Gelas bahagia dulu itu harus benar-benar diperhatikan gitu ya. gelas bahagia itu contohnya apa? Ya tadi itu, merasa satu pihak tuh selalu berkorban terus gitu loh. Misalkan kita bantu pekerjaan istri untuk ngurus rumah, ngurus anak gitu ya. Itu pasti ininya beda kok. Izinnya itu akan lebih gampang sebetulnya. Itu contohnya salah satunya. Jadi gini, kenapa nggak pede? Kenapa selalu was-was? Pasti kan karena nggak pede kan? Istri itu nggak pede ya bahwa wah, gue kasih laki gue keluar lihat cewek cakep atau lihat cewek bohai misalnya atau lihat cewek pinter, ini bisa kesambet nih gitu. Berarti kan di situ level trust, level cintanya itu sebetulnya tipis kalau gue bilang. Ya, fondasinya berarti belum kuat gitu ya. Fondasinya kan berarti nggak kuat. Cari tahu dulu kenapa nggak kuat, kenapa selalu was-was, kenapa gue nggak rela setiap kali. Jadi kayak anak kecil gitu ya. Padahal kan perkawinan itu didasarkan oleh kepercayaan kan gitu ya. Harus percaya dengan pasangan kita. Caranya bagaimana? Cara ngikatnya bagaimana? Bukan dengan kepo tiap saat gitu kan, kemudian bukan dengan ribet gitu kan, ngapain di mana ada tiap jam nelpon gitu harus lapor Sherlock gitu. lah, video call lah. Itu nggak nyaman ya buat suami ya? Enggak lah, apalagi jika kita berada di komunitas gitu. Tapi lu nggak pernah gitu kan? Hah? Ke gue maksudnya nih istri gue nih bini gue ribet lagi, misalnya lo lagi riding nih sama teman-teman, terus ini bini gue ribet banget sih nelponin melulu, aduh. Perasaan lu nggak pernah nelponin gue dah. Misalnya kalau di WhatsApp grup gitu ya, teman-teman lo gitu ya, riding nih bos gitu ya, yuk gitu, terus bentar gue izin bini gue dulu ya. Nah, yang kayak gitu kan diketawain ya sama teman-teman gitu, maksudnya gue sih tahu banget ya. Kalau istri mau ikut di kegiatan suami, istri itu harus bisa mingle sama teman-teman laki gitu ya. Nah itu baru semangat tuh suami. Tapi ketika ini, lu pernah nggak sih ngajak gue? Bukan, gue sih nggak pernah mau diajak ya. Maksudnya gue nggak pernah nawarin diri, gue ikut dong gitu. Tapi kamu yang selalu ngajak gitu. Nah itu kenapa ya kayak gitu? Kenapa ada suami yang kalau hobinya itu pergi sama teman-temannya, yang bedanya apa nih? Yang dia senang banget kalau bininya ikut sama yang nggak senang kalau bininya ikut. Apa kira-kira kriterianya? Balik lagi. Berarti kan bininya bisa mingle dong. Bisa membawa diri di komunitas suaminya. Yang nggak lu suka apa contohnya? Ya satu nggak mingle kan, Sikap-sikap. Diajak touring gitu tapi merengut aja di pojokan gitu kan, ngomel-ngomel, ayo buruan cepet Kelihatan kamar, raut mukanya ya. kamar Terus buruan dia gitu mau kan. ikut? Ya kan ngawasin Ya kepo. lu kan salah lu juga, kenapa dia sampai mau ikut kan? Udah tahu gak demen, berarti kan lu punya Ya trust kali. issues dong. Iya kali bininya maksa ngajak kan gitu. Terus kemudian nggak berbaur gitu ya. Oh itu ya. Kan kalau laki berada di komunitas teman-temannya, itu kan balik lagi ke anak kecil ya. Kita kan pengennya ngomong bebas gitu ya. Mau ngomongin perempuan, mau ngomongin jorok, mau ngomong apa, ngomongin sumpah serapah, kita balik lagi, kita balik lagi ke anak kecil mau gitu ya. Mau minum, mau ngerokok, mau pokoknya keluarlah semua cair.
inner child-nya ya. Dan pas istri tuh harus paham bahwa harusnya sudah tahu sendiri yang mana lakinya cuma ngebacot doang apa emang lakinya serius gitu ya pada saat mengeluarkan sumpah serapah unek-unek di komunitas itu gitu loh. Itu harusnya udah tahu sendiri gitu ya. Nah kalau bininya enak, diajak ngobrol, mingle, ya otomatis suami juga nyaman kan gitu ya. Komunitasnya juga nyaman. Ini bininya enak ya, kagak judging, kagak ngomong di belakang gitu ya. Nah, diajak ngomong jorok juga ngikut gitu ya. Nah itu kan buat laki itu nyaman gitu ya. Asik nih, bini gua asik. Itu nggak banyak gitu. Laki itu bangga kalau bininya asik. Iya sih, iya. Nah, jarang nih karena kebanyakan Bahkan nggak tahu ya, gue bukannya sombong ya, karena kalau gue sama temen-temen lo yang lebih senang ngobrol itu mereka ke gue gitu kalau loh. sekarang mah udah di level gua males sendiri. Sendiri ngobrol ngajak lu tuh udah males gitu. Jadi kan bisa ada yang gue cela-cela juga. Bahkan udah di tahap temen-temen lo nyariin gue kalau lo cuma datang sendiri. Ya Nggak seru gitu. Ya kalau Oke, mau stop nakal-nakal dulu ya. sih ya Stop dulu buat